Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Politik dari rakyat oleh rakyat, dimaling pejabat, dibagi-bagi ke penjilat. Teman-teman, izinkan saya sedikit berandai-andai ya. Seandainya saya adalah seorang Prabowo Subianto, seorang jenderal perang ya dengan kemampuan strategi yang baik dan didukung oleh salah satu partai terbesar di Republik Indonesia ini, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengontrol saya kecuali rakyat. Apalagi kalau yang katanya mengontrol saya itu adalah hanya seorang mantan yang sekarang sedang kembali tenar berkat OCCRP ya. Tak sudi kiranya. Nah, teman-teman, ada yang bilang terima kasih OCCRP, kami akhirnya dapat job lagi gitu. Siapa lagi kalau bukan buzzer ternakan Mulyono, Raja Jawa beberapa 10 tahun terakhir lah ya. Ada cerita, pagi itu di kantor kecil di sudut Jakarta tampak lebih sibuk dari biasanya. Bukan karena ada pemilu, bukan pula karena proyek baru dari kementerian, bukan. Semua orang di sana sedang sibuk membuka TikTok, ya, mengulang-ulang sebuah video dengan latar belakang berita CNN berjudul Jokowi masuk daftar tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP. Di pojokan, seorang pria dengan kaos putih sambil bolak-balik menekan tombol handphone gitu kan, sambil berdiri di depan timnya. Dialah Koordinator Agung, sebuah nama samaran. Pria yang dikenal sebagai otak strategi buzzer ya, dengan wajah serius, dia memulai membriefing darurat. Nah, kawan-kawan, ini bahaya besar. OCCRP telah menyerang bos kita. Kita harus bergerak cepat. Apa langkah kita? Begitu kata dia. Salah satu anggota tim yang sedang sibuk menyeruput kopi saset gitu kan, mengangkat tangan. Pak, apa itu OCCRP? Kemudian dijawab, oh itu lembaga anti korupsi internasional. Pokoknya mereka sok-sokan investigasi gitu. Nah, jawab Agung sambil mengibaskan tangan seperti mengusir lalat ya. Sekarang tugas kita adalah menyerang balik. Nah, gitu kata si Agung. Tiba-tiba suasana menjadi tegang gitu. Nah, semua anggota tim bersiap mendengar strategi dari sang koordinator. Agung melanjutkan. Pertama, framing OCCRP sebagai lembaga nggak kredibel. Bilang mereka hanya mencari sensasi dan nggak punya data yang valid. Siapa? Jawab tim serempak gitu kan, barang-barang kompak nih gitu. Nah, kemudian yang kedua, bantah berita ini dengan memposting pencapaian bos kita. Ingat narasi ya, presiden terbaik sepanjang masa. Cari foto-foto beliau saat bagi-bagi sembako, peluk sapi kurban, atau naik sepeda bareng rakyat. Nah, baik Pak, gitu kata tim ini lagi gitu kan, kompak lagi gitu jawabnya. Oke Pak, gitu. Nah, yang ketiga, strategi yang ketiga adalah kalau ada yang tanya soal data korupsinya, kita jawab begini, mana datanya, ya kan? Jangan cuma tuduh-tuduh tanpa bukti, paham gitu kan? Semuanya mengangguk dan bilang siapa gitu. Tapi tiba-tiba seorang buzzer pemula angkat tangan lagi. Wajahnya agak ragu-ragu gitu kan. Pak, ini butuh dana tambahan buat iklan di medsos, buzzer lain, sama bayar pasukan komentar katanya. Nah, kemudian Agung nih mengangguk-angguk penuh wibawa gitu kan. Oh iya iya iya. Lalu menepuk bahu si pemula tadi gitu kan. Santai. Ini saya tinggal ngomong sama bos gitu. Budget langsung cair. Kita ini tim kepercayaan, paham gitu kan. Nah, ruangan pun gegap gempita ya, tepuk tangan semuanya. Nih, tim ini tuh tim bertepuk tangan gitu, kompak gitu. Nah, ada yang sudah sibuk mengetik narasi di laptop, ada yang mulai merekam video di TikTok tandingan gitu kan. Bahkan ada yang mengatur strategi serangan komentar ke akun OCCRP. Dalam hati mereka bersyukur. Ya, bersyukur mereka gitu. Bukan karena berita buruk ini, tapi karena akhirnya mereka dapat job baru gitu. Nah, proyek terakhir mereka framing pemilu damai 2024 kemarin gitu. Sudah mulai basi dan gaji sempat seret gitu. Nah, kini OCCRP datang seperti apa namanya, bak penyelamat di tengah kegalauan finansial mereka gitu. Nah, sore itu setelah briefing selesai, Agung berdiri di depan kantor, memandang langit Jakarta yang cerah dengan senyum lebar gitu. Ya, ia bergumam di hatinya gitu. Terima kasih OCCRP, kalian benar-benar lembaga yang memberkati kami. Kalau ada lagi berita serupa, jangan ragu untuk publish ya gitu. Nah, sambil bersiul riang teman-teman, si Agung ini kembali bergumam lagi. Ya Allah, semoga setelah ini ada lagi berita memojokkan bos atau anaknya.
kalau bisa berita yang lebih heboh lagi agar dana selalu mengalir lancar. Amin. Begitulah teman-teman hidup seorang buzzer di balik layar perang narasi. Selalu ada secangkir kopi saset, ya, keyboard berisik, ada optimisme bahwa setiap berita buruk bisa jadi peluang emas. OCCRP, kalian mungkin mengekspos korupsi, tapi di sini kalian justru memperpanjang kontrak kerja sama kami. Begitu kata si Agung sebagai koordinator tim buzzer yang 10 tahun terakhir sudah dijamu dengan enak oleh Istana Negara. Nah, teman-teman, oke, kita biar nggak kepanjangan, seperti apa sebenarnya perkembangan terbaru dari OCCRP? Apakah ini akan berdampak bagi Komisi Pemberantasan Korupsi di zamannya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto? Oke, kita lihat fakta berikut ini. Ya, jadi setelah kita mendatangi apartemen Harun Masiku, kita juga mencari apa saja yang dipunya Harun Masiku. Karena dari KTP-nya, dia tuh alamatnya di rumah dinas Antam yang di daerah Kebayoran sana yang sudah tidak dipakai lagi gitu. Itu kan agak janggal ya. Padahal dia juga punya kakak yang dalam kakaknya itu dia sudah menikah, yang istrinya orang Sulawesi itu. Tapi di situ keterangannya KTP-nya tidak terrekod IKTP gitu. Nah, tapi dia juga punya KTP lain dengan alamat di rumah dinas Antam yang sudah terbengkalai itu di Kebayoran gitu kan. Nah, di situ kami mencari-cari, kan kita udah punya petunjuk mobil Harun Masiku yang di apartemen. Kita cek mobilnya ternyata bukan atas nama dia gitu. Itu atas nama perempuan yang alamatnya di Jakarta Utara. Akhirnya dicek juga ya ke Jakarta Utara. Iya, Uncle Pram, ya udah datangin aja gitu. Ke sana kan ke Jakarta Utara. Ternyata di situ ketemu saudaranya kakak yang punya mobil itu. Ternyata kakaknya itu kos di SCBD. Nah, di situ mobilnya ada juga. Berarti ada 2 mobil. Platnya sama, jenisnya sama, cuma tahunnya beda. Nah, yang palsu punya Harun Masiku atau punya kakaknya gitu. Siapa? Yang palsu artinya punya siapa? Belum tahu. Punya Harun Masiku, karena punya Harun Masiku tuh lebih baru, itu tahunnya udah tahun lama gitu. Nah, kemudian kami juga mengecek dia punya perusahaan. Dia sebagai direktur perusahaan PT Cahaya Firman Terang gitu. Terus Uncle Pram lagi-lagi datangin alamat perusahaannya gitu kan. Dia ke daerah Mangga Besar sana, dan di sana udah tanah kosong, nggak ada apa-apa gitu. Dan waktu itu kan kalau nggak salah juga lu ikut memburu titik, tadi kan lu jelasin juga Harun Masiku segala macam ya. Nah, yang tadi gua sempat sebutkan di awal, Cak dan Lin, dulu kan Harun Masiku tuh informasi yang kita dapat ditaruh di salah satu kantor polisi begitu ya. Nah, itu dan bahkan penyidik KPK pun mau masuk ke sana nggak bisa, dirintangi kan segala macam. Nah, ceritain dong detail kasus itu tadi, detail pengejaran Harun Masiku itu. Jadi ketika itu setelah tadi bersambung ya, dia ketemu Nur Hasan di SPBU di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Akhirnya dia dibonceng oleh Nur Hasan sampai ke PTIK. PTIK adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jalan Tirtayasa. Makanya waktu itu judul laporan kita adalah di bawah lindungan Tirtayasa gitu kan. Karena di situ Harun Masiku diduga di dalam bersama Hasto. Hasto sudah ada di sana karena tadinya Hasto itu ada di sekitaran Palmerah sini, di salah satu kantor media tapi bukan Tempo. Mendengar ada OTT itu, dia kabarnya langsung meluncur ke Tirtayasa. Harun Masiku juga dibawa ke Tirtayasa oleh Nur Hasan tadi gitu. Nah, ketika di sana malam jam 8 itu, sekitar pukul 8, tim kedeputian penindakan atau Satgas OTT itu masuk ke PTIK. PTIK kan cukup luas ya. Ada asrama siswa, ada asrama jenderal-jenderal, ada apartemen jenderal dan lain-lain. Jadi mencarinya satu persatu itu agak susah, apalagi itu kawasan elit polisi gitu kan. Nah, di sana ketika mereka lagi mau istirahat sholat Isya di masjid kan di depan agak pinggir, itu mereka didatangi oleh segerombolan polisi. Berpangkat apa? Waktu itu AKBP. Ajun komisaris besar ya? Iya, perwira menengah lah ya. Nah, dia itu sebenarnya dulu pernah bertugas di KPK juga. Namanya Hendy Kurniawan, AKBP Hendy Kurniawan. Saat itu masih AKBP. Mungkin sekarang udah naik jadi kombes. Kan kalau berjasa tuh naik pangkat. Iya, benar. Jangan kan berjasa salah juga naik pangkat di Indonesia kan. Siapa contohnya? Ada lah, Sambo-Sambo itu.
Nah, dia si AKPP Hendy dan timnya itu langsung akhirnya menahan anak-anak KPK itu dan mereka diminta untuk tes urin, diinterogasi, terus diminta buka HP-nya secara paksa gitu. Nah, di situ sampai ketegangan sampai subuh. Akhirnya Direktur Penyidikan atau Deputi Penindakan KPK menjemput anak-anak KPK itu dibawa pulang dan mereka pulang tangan kosong karena ya sudah diperlakukan sebagai kriminal kan oleh orang-orang di sana seperti itu. Oke, Lin, ini kan banyak banget yang nanya ya. Sekarang itu posisi Harun Masiku di mana? Atau setidaknya dalam 4 tahun terakhir pergerakan Harun Masiku tuh kemana aja? Karena ada yang bilang di Filipina, di luar negeri dan segala macam. Bahkan ada yang infonya jadi marbot masjid gitu kan. Padahal Harun Masiku Kristen atau Katolik ya. Harusnya lagi Natalan dia. Oh iya, selamat Natal. Selamat Natal Pak Harun Masiku. Di Filipina kan berada. Kan. Ya, jadi ketika itu kan berarti titik terakhir di PTIK Harun Masiku. Memang saat COVID kemarin kan sempat ramai juga bahwa dia ada di pulau terpencil di Filipina, jadi guru bahasa Inggris dan lain-lain. Tapi ketika itu kami sempat bekerja sama dengan teman-teman ex penyelidik dan penyidik KPK. Kami mencari keberadaan Harun Masiku dan sebenarnya masih di setengah jalan ya, karena kami kan powerless ya, nggak punya tenaga untuk nyadap, nggak punya kekuatan untuk ya kerja-kerja intelijen seperti itu. Jadi kami memang benar-benar dari pinggir gitu. Nah, kami sempat di daerah Banten situ di perumahan elit dan kabarnya Harun Masiku di sana gitu. Itu di tahun berapa itu terakhir itu? 2022 apa 2022? Iya, 2022 karena masih pandemi ya. Masih di Indonesia ya. Masih. Iya, sempat masuk lagi ke Indonesia gitu dan bahkan kami mendapat info bahwa sebenarnya KPK kan masih menggeledah rumah istri dan keluarganya Harun Masiku ya. Terus kemudian istrinya mengajukan gugatan cerai gitu. Nah, itu kan kita juga mempertanyakan itu beneran cerai atau seperti apa, karena ada juga info bahwa istrinya itu masih berkomunikasi sama Harun. Bukan Harun langsung, tapi ada proksi yang mengarahnya agak-agak intelijen gitu. Itu yang Ya. Lin, ini kan cukup membuat panas ya. Lu kan sebagai dulu di mahasiswa itu organisasi mahasiswanya GMNI kan. Nah, pasti kan senior-senior lu tuh banyak yang masuk PDIP juga tuh di kampus kan. Lu pernah dimarahin gak sih sama senior-senior lu itu? Lu ini apa sih, Lin? Gimin apa bukan? Iya, Gimin apa bukan sih? Itu Uncle Pram saksi hidupnya juga. Oh, gimana? Ternyata banyak beririsan dengan Uncle Pram ya. Terus. Jadi memang pas kasus ini mencuat, itu saya nggak asing dengan orang-orangnya karena saya kenal mereka secara personal gitu. Saiful, Doni. Oh, pernah interaksi? Iya, pernah interaksi karena Saiful tuh GMNI Jakarta, Doni GMNI Jember, saya via Brawijaya. Jadi terus Hasto nggak tahu GMNI apa bukan, tapi orang-orang pada menyebutnya. Dan mereka memang bekerja untuk PDIP atau Hasto. Dan nggak cuma Hasto ya, di PDIP itu emang banyak sekali anak-anak. Jaringannya GMNI. Jaringan GMNI itu banyak banget. Saya di Tempo saja. cukup membuat ada protes marah besar. Iya, ketika itu memang kayak marah karena kan ibaratnya terlalu antusias. Saya kan junior, mereka kan udah senior, jadi kayak berani-beraninya junior menulis soal seniornya. Dan sebenarnya nggak cuma kasus ini saja, kasus yang lain pun yang pernah Tempo tulis gitu, itu juga menyerang, memarahi gitu. Mas Pram di depan. Ya, gitu. Oh, yang itu ya, yang pernah bilang Anies Baswedan akan jadi tersangka ya? Siapa itu? Ada dong. Jadi di era-eranya itu juga sempat terhembus kabar kan bahwa Anies Baswedan itu akan jadi tersangka dalam kasus Formula E. Ya, cluenya adalah waktu itu kan KPK mesra sekali dengan merah kan. Gitu. Nah, ini secara konstruksi kasus sudah cukup jelas ya, dan sudah pernah ditulis di majalah Tempo dari Januari 2020, Februari 2020 sampai ada kalau nggak salah 3 episode. Nah, ini yang terbaru, Cak. Apa yang terjadi di PDIP sebelum dan setelah Hasto menjadi tersangka? Iya, sebetulnya kasus penetapan tersangka Hasto ini kan di internal PDIP dihubung-hubungkan dengan pemecatan Jokowi gitu kan, dan retaknya hubungan antara Jokowi dan PDIP. Sebetulnya kalau kita tarik ke belakang lagi, Sen ya, tanggal 1 Desember itu PDIP sudah memutuskan untuk akan memecat Jokowi.
1 Desember ya. 1 Desember. Jadi pasca pilkada. Ya sudah pasca pilkada tapi belum penetapan dari KPU kan waktu itu kan. Nah, waktu itu sebetulnya penetapan dari Mega itu sudah keluar lah, putusan dari Mega itu sudah keluar di 1 Desember. Nah, setelah itu sampai akhir Desember itu terjadi turbulensi gitu ya. Nah, 1 Desember ini sebetulnya penetapan untuk memecat Jokowi itu sudah disaksikan oleh senior-senior PDIP. Misalnya seperti Guntur Soekarno Putra yang juga adalah saudara kandungnya Megawati, betul, dan ada beberapa senior lain gitu ya, dan ada Hasto juga di situ. Nah, Hasto diminta untuk mencari tanggal dan mengumumkan kapan Jokowi akan dipecat. Waktu itu ketemu tanggal 4 Desember, Sen. 4 Desember. Iya. Lucu nih, kenapa 4 Desember? Apa kliniknya? Kalau langsung tahu sih. Lo kan Jokowi identik dengan hari Rabu Pon. Ya. Rabu Pon kan kalau bisa 4 Desember tuh Rabu. 4 Desember 4 Rabu. Desember tuh Rabu. Gimana aja? Jadi 4 Desember kenapa tanggal 4 dan itu pas hari Rabu gitu. Karena 4 ini secara kejawen gitu diyakini sebagai 4 ini kursi terbalik gitu ya. Jadi dulu bertahta terus sekarang lengser gitu. Lalu sudah tidak diajeni dalam bahasa Jawa gitu karena melakukan beberapa tindakan yang di luar apa ya namanya nilai-nilai partai gitu. Lalu yang selanjutnya adalah Rabu. Rabu itu hari yang dikeramatkan oleh Jokowi gitu. Kalau kita tahu ya, Jokowi itu sering kan melakukan waktu masih menjadi presiden ya, reshuffle, terus keputusan-keputusan besar tuh di hari Rabu gitu. Melantik juga di hari Rabu. Betul, makanya ada tuh Rabu Pon gitu, identik dengan Jokowi. Nah, setelah tanggal 1 itu sebetulnya akan diumumkan tanggal 4 Desember. Nah, kemudian di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 ada komunikasi antara petinggi PDIP dengan Pramono Anung karena saat itu kan masih pilkada Jakarta tuh masih panas ya. Panas 1 gitu. atau 2 putaran. Betul, 1 atau 2 putaran, maju ke MK atau tidak lawannya Pramono Anung gitu kan. Kemudian Pramono Anung meminta agar ditunda aja Pengumuman pemecatan itu ya. Pemecatannya Jokowi. Kemudian di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 itu Jokowi menyampaikan bahwa dia itu masih punya KTA PDIP. Gitu. Lalu setelah itu gangguan-gangguan tuh mulai terjadi di internal PDIP. Seperti apa itu gangguannya? Nah, pertama gangguan kepada Hasto gitu ya. Di tanggal 13 Desember malam, sebelumnya Hasto itu menyampaikan bahwa Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari PDIP dan PDIP akan mengumumkan pemecatan sejumlah kadernya tanggal 17 Desember. Itu disampaikan ke publik ya, Cak? Disampaikan ke publik, tapi saat itu memang Hasto tidak menyampaikan bahwa Jokowi yang akan dipecat, tapi dia bilang ada 27 kader PDIP yang akan dipecat gitu kan. Publik membaca 3 diantaranya adalah Jokowi, Bobi, dan Gibran. Nah, lalu tanggal 13 Desember malam, itu hari Jumat malam, Hasto itu dihubungi oleh satu kurir. Kurir apa nih? Kurir dari Jaksel. Kurcok. Yang intinya si Kurcok ini bilang untuk pertama Hasto ada dua pesan dari Jaksel itu. Pertama Hasto diminta untuk mundur dari sekjen. Yang kedua PDIP jangan memecat Jokowi. Gitu. Diancam kasus ya berarti. Ada ancaman kasus satu lagi ternyata kepada Hasto. Masih rahasia nih kasusnya. Masih belum publik gitu. Masih belum open to publik gitu. Jadi ada satu kasus di luar Harun Masiku. Hasto dengan koleganya gitu ya. Kemudian setelah tanggal 13 Desember besoknya Hasto ketemu dengan satu petinggi PDIP. Itu hari Sabtu, yakni Bambang Pacul, gitu ya, ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Gitu. Lalu Hasto menyampaikan di situ, di satu hotel gitu ya, di satu restoran di satu hotel, dia menyampaikan bahwa internal PDIP itu jangan mau dipecah oleh Jokowi, gitu. Kenapa Hasto menyampaikan seperti itu? Karena dalam perjalanan antara tanggal 1 sampai tanggal 13 itu terjadi turbulensi besar dan ada informasi Jokowi ingin mengambil alih PDIP melalui proksi-proksi atau orang-orang yang ada di dalam PDIP yang dipercaya oleh Jokowi. Kemudian kita juga sudah pernah menulis ya Sen ya beberapa waktu belakangan ya.
Nah, kemudian tanggal 14 Desember itu ketika Hasto ketemu dengan Bambang Pacul, dia menyampaikan bahwa ya pertama jangan mau dibelah, lalu yang kedua kita harus menghadapi turbulensi ini bersama-sama. Dalam arti ada informasi bahwa beberapa orang di PDIP yang juga di Senayan atau anggota DPR yang ada di lingkarannya Hasto atau dekat dengan Hasto itu juga mendapat gangguan kasus-kasus hukum lainnya. Sebenarnya bukan mendapat gangguan kan? Sebenarnya itu Iya, mereka memang Betul. bermain-main anggaran ketika Iya, itu, dan betul. memang sekarang eranya bukan era mereka berkuasa. Ya, betul. Jadi turbulensi kasusnya menyerang PDIP ketika PDIP pecah kongsi dengan kekuasaan gitu. Intinya begitu. Tapi di internal PDIP mereka membahas ini gangguan gitu. Dan sebenarnya kasus itu ada. Sudah Kasus lama itu itu. ada. Iya, di banyak tempat ada kasus itu. Nah, jadi ketika pecah kongsi lalu dibuka gitu. Nah, esok harinya, hari Minggu itu kemudian Hasto terbang ke Bali gitu. Ketemu siapa di Bali? Nah, di Bali tuh Lin, Hasto juga menginventarisasi kasus-kasus lama gitu ya, yang Jokowi itu minta ada beberapa kasus yang